Detach! Hai semuanya, selamat datang di Trending News. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Pernahkah terbayang bagaimana jika 1 jam sama dengan 7 tahun? Jika seperti itu, berarti setiap 1 kali kedipan saja kita sudah melewati beberapa hari. Sebuah film yang berjudul Interstellar yang mengajak kita berpikir bahwa waktu itu sangat relatif. Bisa cepat, bisa lambat, maju maupun mundur. It's not a ghost. It's gravity. Bagian paling menarik dari film ini adalah semua fenomena yang kita saksikan dari film tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah. Bahkan, ada bukunya juga yaitu The Science of Interstellar, yang mana penulisnya sendiri adalah seorang profesor fisika peraih Nobel yang terlibat langsung dalam film ini. Namanya adalah Kip Thorne. Kip Thorne adalah profesor fisika dari Institut Teknologi California, juga merupakan teman dari Stephen Hawking. Seperti yang kita ketahui, Stephen Hawking merupakan seorang ilmuwan jenius setara Albert Einstein yang kisahnya juga pernah diangkat ke dalam sebuah film. My name is Stephen Hawking. Kip Thorne seorang ahli fisika peraih Nobel, dan Christopher Nolan merupakan sutradara yang terkenal sangat idealis. Why not actually look at the real science there? Back, light scattering off of the surface of the Earth. Dua orang hebat berkolaborasi dalam pembuatan film ini. Bukan hanya menjadi jenius dari segi ceritanya, namun juga akurat secara ilmiah. For years we've been trying to solve the equation without changing the underlying assumption about time. That's relativity, folks. Around Gargantua, parallel with Miller's planet outside of this time. Di Interstellar ditampilkan black hole bernama Gargantua, di mana belum ada satupun yang menampilkan black hole ini sebelumnya. Kenapa? Karena gambar ini bukan muncul dari kepala ataupun diambil dari buku, melainkan muncul dari rumus gravitasi Einstein yang ditulis ulang oleh Kip Thorne dengan tujuan untuk melihat bagaimana seharusnya black hole ditampilkan di layar dalam teori yang sebenarnya. Rumus ini kemudian disimulasikan oleh Kip Thorne dan timnya ke dalam komputer sampai akhirnya menghasilkan gambar yang seperti kita saksikan di Interstellar. I want to focus on things outside the black hole, but first I want to tell you there's one other aspect to the warping of space and time around a black hole. That's a whirling of space. Kip Thorne lah yang menjadi orang yang pertama kali memvisualkan bentuk black hole dari rumus aslinya. We had determined when we started down this road that if it didn't look like something that would be comprehensible to the audience, we would have to manipulate it in some way. But what we found was, as long as we didn't change the point of view too much of the camera position, we could get some very understandable tactile imagery from those equations. Interstellar is the year's biggest movie, partly because of the solid science behind the science fiction. Interstellar menjadi sangat terkenal, digaji di mana-mana, bahkan dirujukan para ilmuwan. Lantas, bagaimana black hole ini merubah waktu dari 1 jam menjadi 7 tahun? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan tanda lonceng. You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. Mari kita simak penjelasannya. Terdapat 2 istilah yang selalu dibahas dalam film ini, yaitu gravitasi dan relativitas. Gravitasi dan relativitas merujuk pada satu teori yang terkenal dari Einstein, yaitu general relativity atau relativitas umum. Teori yang merubah cara pandang kita terhadap ruang dan waktu, di mana ruang dan waktu tidak akan pernah sama pada suatu tempat. Para ilmuwan menggambarkannya seperti trampolin. Jika kita taruh bola berat di tengahnya, maka bola kecil yang mengitarinya akan berbelok seakan mengitari bola besar. Inilah yang disebut dengan gravitasi dalam versi Einstein. Dan begitulah bagaimana planet-planet mengitari matahari dan berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk kita sendiri. Every hour we spend on that planet will be
7 years back on Earth. Lalu, apakah hubungannya dengan waktu? Look, I could swing around that neutron star if you say. That's not that. It's time. Waktu tidak bisa dipisahkan dengan ruang. Itulah kenapa disebut ruang dan waktu atau space-time. Lembaran karet trampolin ini diibaratkan sebagai ruang sekaligus sebagai waktu. Artinya, karet bisa merenggang akibat adanya sebuah benda yang masanya besar seperti matahari. Kita tidak bisa merasakannya di bumi karena gravitasi terlalu kecil untuk kita bisa merasakan perbedaan waktu. Beda cerita jika kita mendekati black hole. The mass of the black holes range from about 3 times the mass of the sun. All that means when I talk about mass is Black hole adalah benda angkasa yang masanya jutaan kali lebih besar dari matahari. Memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga mampu menyedot benda yang ada di sekitarnya termasuk cahaya. Itulah kenapa dinamakan black hole atau lubang hitam. Nah, seperti trampolin tadi, black hole membuat ruang dan waktu melengkung sebegitu hebatnya, sehingga waktu melambat sangat signifikan. Landing there takes us dangerously close, and a black hole that big has a huge gravitational pull. Seperti dalam cerita film ini, di mana 1 jamnya sama dengan 7 tahun waktu di bumi. Kemudian, yang menjadi pembahasan menarik dari kalangan para ilmuwan, apa yang terjadi jika kita masuk ke dalam black hole? Yang pasti, jika kita tidak mati, maka kita akan mengetahui rahasia besar di balik alam semesta. Ini juga yang digambarkan dalam Interstellar, di mana Cooper menjatuhkan dirinya ke dalam black hole demi menyelamatkan Amelia. Kemudian, Cooper masuk ke dalam ruang 5 dimensi. Mengapa diilustrasikan seperti ini? Dan bagaimana Cooper berkomunikasi dengan anaknya di bumi saat masih kecil?